Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam. Peranan aku kelas 11 MIPA. Ini adalah materi terakhir dari bab alat optik, di mana kita akan mempelajari tentang teropong ya. Jadi ini materi terakhir kita, video part 4. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang mata, lup, dan mikroskop ya. Nah, teropong atau dikenal dengan teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda langit. Kalian mungkin sudah familiar dengan gambar seperti ini ya. Jadi teropong atau teleskop biasanya kita dijumpai pada penggunaannya di mengamati gerhana matahari. Terus ada, kalau di berita itu ada penentuan satu Ramadan ya, mengamati hilal. Terus menentukan satu Syawal ya, kalau Idul Fitri ya begitu. Nah, itulah fungsi teropong. Nah, teropong atau teleskop berdasarkan prinsip kerjanya itu ada dua, yaitu teropong bias atau disebut refraktor. Ini karena pada teropong bias itu prinsipnya menggunakan lensa, sehingga prinsipnya berdasarkan prinsip pembiasan, pembentukan bayangannya. Kalau teropong pantul itu disebut reflektor ya. Reflektor berarti pemantul, berarti ada unsur cermin ya, ada cerminnya pada bagian teropong pantulnya. Untuk teropong bias, contohnya ada teropong bintang dan teropong bumi. Di materi ini kita akan mempelajari dua hal ini. Jadi untuk teropong pantul tidak dibahas di sini. Nah, langsung saja nomor 1 ya. Jadi ini tugas kalian yang nomor 1 ya. Jadi silakan kalian cari tahu 5 nama teropong yang ada di Observatorium Bosca Bandung. Nah, yo siapa yang sudah pernah ke sini ya? Saya dulu pernah ke sini waktu mahasiswa ya. Di sini tempat wisata edukasi yang recommended ya. Kalian bisa kalau main ke Bandung mampir ke Bosca. Di sini ada planetarium, ada teleskop raksasa. Nah, silakan kau bisa main ke sini kalau ke Bandung ya. Oke, lanjut. Teropong bintang atau disebut teropong astronomi ya, ini. Itu fungsinya untuk melihat benda-benda yang jauh seperti bintang ya. Jadi kalau ada gerhana matahari, melihat benda-benda langit itu biasanya menggunakan teropong bintang. Teropong bintang terdiri dari dua lensa positif, ada lensa objektif dan lensa okuler, sama seperti susunan mikroskop, di mana yang lensa objektif itu yang langsung berhadapan dengan objek yang dilihat, dan lensa okuler yang berhadapan dengan mata pengamat ya. Nah, karena lensa objektif itu langsung berhadapan dengan objek, sehingga fokusnya harus lebih besar. Kenapa? Karena teropong itu kan untuk mengamati benda-benda yang jauh kan, jauh sekali ya, berarti fokus lensa objektifnya harus besar ya, atau panjang, karena langsung berhadapan dengan benda-benda yang jauh. Jadi fokus objektifnya lebih besar dari fokus okulernya. Nah, ini adalah diagram pembentukan bayangan pada teropong bintang. Jadi benda itu kan di sini ya, letaknya di jauh sekali atau di tak terhingga. Bahasa materi fisikanya begitu, tak terhingga itu jauh sekali. Lalu dia akan dibiaskan di lensa objektif ya. Kalau bendanya jauh sekali di tak terhingga, maka bayangan akan jatuh di. Nah, prinsip ya, prinsip pembentukan bayangan di lensa positif ya. Masih ingat ya, kalau bendanya jauh sekali tak terhingga, maka akan jatuh di fokus lensanya ya. Berarti ini lensa objektif, berarti jatuh di fokus objektifnya. Lah, bayangan itu saya sebut T1 nih ya. T1 akan menjadi benda bagi okulernya ya. Nah, benda bagi okulernya. Nah, di sini pengamatan menggunakan teropong bintang ya. Pengamat itu matanya dalam kondisi rileks ya. Kenapa harus rileks ya? Karena pengamatan menggunakan teropong itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga kalau mata kita sepaneng atau berakomodasi ya, jadinya nanti lelah, matanya cepat lelah. Nah, berarti pengamatan menggunakan teropong itu matanya tidak berakomodasi atau matanya rileks. Nah, kalau tidak berakomodasi berarti bayangan akhir, nah ini ya, T2 ini, berarti harus jatuh di titik jauhnya mata itu. Nah, kalau pengamat ini matanya normal, berarti titik jauhnya adalah di tak terhingga. Nah, berarti bayangan akhirnya ada di tak terhingga. Ya. Kalau bayangan akhir ada di tak terhingga, berarti bendanya, benda okulernya itu, ya, ini T1-nya, berarti harus jatuh di
fokus okulernya. Nah, begitu. Berarti secara tidak langsung fokus objektif dengan fokus okuler itu di sini berhimpit, letaknya berhimpit. Ya, letaknya berhimpit. Bayangan akhirnya ini bersifat terbalik, ya. Berarti ini di depan berarti maya, terbalik dan diperbesar. Loh Pak, kenapa terbalik? Ya nggak apa-apa. Ya bukannya karena memang terbalik ya, karena proses pembentukannya seperti ini ya. Jadi dari sini ya, dari bendanya di sini lalu T1 dia terbalik ya. Lalu dia dari sini ke sini ya, dia memang nyata tegak ya. Tetapi kalau acuannya dengan benda maka akan terbalik ya, terbalik di sini. Nah Pak, apakah tidak masalah bayangannya terbalik? Nanti kita ngelihat matahari terbalik dong, lihat bintang terbalik. Tidak apa-apa ya, itu tidak menimbulkan masalah yang terlalu. Karena apa? Karena benda-benda yang kita lihat itu jauh sekali. Karena jauh sekali, maka terbalik pun tidak masalah begitu. Dalam pengamatan teropong itu benda yang jauh-jauh di luar tata surya, kalau sebenarnya kita lihat itu kebalik, tapi tidak apa-apa karena jauh sekali. Nah, letak antara lensa objektif dengan lensa okuler ya ini letaknya, jarak diantaranya itu disebut panjang teropong. Nah, sehingga karena ini matanya tidak berakomodasi ya berarti dan FOB dan FOK berhimpit ya, jadi jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler ya adalah penjumlahan fokus-fokusnya. Nah, susunan lensa yang seperti ini disebut susunan lensa afokal. Jadi afokal itu jarak antara kedua lensanya adalah penjumlahan fokus-fokusnya. Ya, jadi jarak ini ke sini ya fokus objektif ditambah fokus okuler. Oke. Lanjut. Nah, perbesaran bayangan. Nah, bagaimana perbesarannya? Ya ini saya zoom ya ini. Begitu. Jadi gambar seperti ini. Jadi perbesarannya adalah perbandingan sudut beta dengan alfa di sini ya. Beta itu berarti terhadap lensa okuler, alfa berarti terhadap objektif ya. Ini dalam radian berarti sama dengan tangan beta per tangan alfa untuk sudut yang kecil ya. Nah, tangan berarti perbandingan depan per samping ya. Di sini T per FOK. Loh Pak, ini kan SOK Pak. Ya, karena tadi matanya tidak berakomodasi, berarti jarak benda ini ke lensa okuler sama saja fokusnya ya. Kan kalau tidak berakomodasi tadi begitu prinsipnya. Nah, kalau tangan alfa berarti T ya ini depan per samping ya, T per FOB. Nah, sehingga kita dapatkan perbesaran ini teropong bintang untuk mata tidak berakomodasi adalah FOB per FOK. Oke, paham ya? Soal nomor 2 ini silakan kalian pahami. Jadi ini adalah tentang pengamatan gerhana matahari ya. Jadi kalau melihat tanpa teropong, sudut buka matanya terhadap ini apa? Diameter gerhananya adalah ini ya, misalnya theta 1 begitu. Nah, ketika menggunakan teropong, nah berarti kan diperbesar kan, nah jadi besar. Nah, berapa tuh sudut buka matanya gitu ya ketika menggunakan teropong. Nah, saran saya ini sebenarnya soal gampang ya. Silakan kamu cari perbesarannya dulu berapa, lalu nanti dikali ini ya sudut mata ketika melihat langsung tanpa teropong. Nah, gampang ya, udah saya kasih tahu tuh caranya. Oke. Nah, lanjut. Sekarang teropong bumi. Nah, teropong bumi yaitu untuk mengamati benda-benda yang ada di permukaan bumi sendiri. Jadi kalau tadi teropong bintang untuk mengamati benda-benda atau objek luar angkasa, kalau teropong bumi ya yang ada di benda-benda yang ada di permukaan bumi sendiri ya. Nah, maka dari itu dibutuhkan sebuah lensa pembalik. Nah, ini. Kalau tadi teropong bintang nggak ada lensa pembaliknya ya. Tapi kalau teropong bumi ada lensa pembaliknya. Kenapa? Karena kalau kita melihat objek yang ada di permukaan bumi ya, dan kita lihat kok kebalik, ya lucu. Ya, kalau kita ngelihat kebalik ya apa nanti malah salah ya. Jadi maka dari itu butuh lensa pembalik. Lah fungsinya apa lensa pembalik? Ya, ini. Pada teropong bumi adanya lensa pembalik ini ya, yang di tengah ini ya, letaknya di tengah di antara objektif dan okuler ya. Fungsinya ya tadi agar bayangan akhir. Nah, ini bayangan akhir yang dibentuk itu sifatnya tegak. Ya, jadi tegak itu berarti sama ya dengan benda aslinya. Berarti tidak kebalik. Nah, kalau tadi kan teropong bintang kebalik.
Karena kalau di teropong bumi ya, ini bahaya kalau nanti kita melihat, misalkan kita mengamati gedung ya, nah dari jarak jauh itu, loh kok kebalik, walah gawat ya. Kamu mungkin pernah naik Monas ya, saya dulu pernah waktu kecil ke atas Monas itu kan ada teropong. Nah itu tidak kebalik ya, yang kita lihat ya sama. Nah prinsip pembentukan bayangannya, jadi benda ya yang jauh sekali sama ya jatuh pada fokus lensa objektifnya. Nah itu berhimpit dengan pusat kelengkungan lensa pembalik. Jadi ini 2fp itu kan kelengkungan berarti R ya, saya sudah jelaskan sebelumnya. R itu berarti 2 kali fokus ya. Nah ini fokus objektif berhimpit dengan kelengkungan dari lensa pembalik. Nah maka ini 2fp, ini 2fp, sehingga panjang teropongnya ditambah 4fp ya. Kenapa ditambah 4fp? Karena tadi ya, ini 2fp dan 2fp ini di sini kelengkungannya. Karena ada lensa pembalik di tengah-tengahnya, jadi ditambah jarak antara lensa objektif ke lensa okulernya ya, ditambah 4fp. Untuk perbesaran bayangannya sama, ini menggunakan mata tidak berakomodasi juga, sama seperti teropong bintang yang tadi. Ya, karena pada prinsipnya kita kalau menggunakan teropong ya, mata kita harus tidak berakomodasi agar tidak lelah begitu. Soal nomor 3 ini tentang teropong bumi ya. Oh, ini ada variasinya ya. Jadi pertanyaannya manakah yang lebih panjang? Nah, teropong bintang atau teropong bumi? Nah, ini ada datanya ya. Silakan dipahami dan dikerjakan. Oke, itu materi terakhir di bab alat optik tentang teropong atau teleskop. Silakan 3 soal ini kalian kerjakan, foto dan upload di ya seperti biasa ya, website saya. Nah, ini ya, Satrio Fisika. Kamu ngupload jawaban 3 soal tadi di menu oh ini biasa ya. Oh ini soal fisika 11 MIPA. Klik di sini ya, nanti kamu akan login dengan Gmailmu. Silakan upload jawaban-jawabannya di sini. Kalau bisa filenya PDF itu lebih baik ya. Nah, tapi kalau file dalam bentuk gambar ya nggak apa-apa. Oke, silakan dipelajari materi tentang teropong ini. Semoga kalian paham. Tetaplah jaga kesehatan karena situasi keadaan corona ini masih terus memberikan kita kesabaran, dan juga kita senantiasa harus menjaga kebersihan ya, dan juga sering banyak berdoa ya. Tetap belajar, tetap semangat, jangan sampai keadaan menghentikan kita untuk belajar. Oke, semangat selalu, semoga sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.